wasallam tentang amma ba'd. Adapun setelah itu kita masih melanjutkan tentang kitab ahli Islam bi khususiyat siyam, tentang kekhususan puasa daripada karya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah radhiyallahu ta'ala amin. Masih tentang keutamaan syahr Ramadan. Di antaranya akhraj Abdul Razak, diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanadnya daripada Hafsah binti Sirin. Qala Abul Aliyah berkata, As-shaimu fi ibadatin ma lam yaghtab ahadan wa in kana na'iman ala firasyi. Orang yang berpuasa itu berada dalam ibadah selama malam yaghtab ahadan, selama dia tidak menggibah seseorang, wa in kana na'iman, meskipun orang yang shaim tadi berpuasa tadi tidur ala firasyi, di atas pembaringannya orang yang shaim tadi. Maka Hafsah taqul, maka Hafsah binti Sirin berkata, ya habbada ibadatin wa ana na'ima ala firasyi. Aduh alangkah bagusnya ibadah sedangkan saya tidur di atas pembaringan saya. Ya, alangkah bagusnya ibadah itu dalam keadaan saya tidur, tetap dihitung ibadah. Selama dia tidak merusak puasanya dengan ghibah, meskipun dia tidur di atas pembaringannya, itu tetap terhitung ibadah. Faman yu'addi dzalika ma'asaum, maka siapa yang menunaikan itu bersama dengan puasa, karena lailuhu wa naharu fi ibadatin, maka malamnya dan siangnya berada dalam ibadah. Siapa yang menunaikan ibadah itu lebih lagi, dia berada dalam ibadah. Wastujibah doa fi siyami iftar, dan diistijabah doanya di puasanya dan ketika berbukanya. Idwa min hari shaimun sabirun, sebab dia di siang hari itu sebagai orang yang berpuasa dan bersabar. Ofila ini sedangkan di malam harinya dia thaimun syakirun, sebagai orang yang makan dan bersyukur. Abi haditsin akhrajahu Tirmidzi, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Wawairi dan selainnya, at-thaimu syakir bimanzilati shaimi sabir, orang yang makan dan bersyukur pada Allah atas makanan, atas karunia tadi, itu bimanzilati, berada pada posisi orang yang berpuasa dan bersabar. Tidak ada orang puasa sunnah, ada orang tidak puasa, tapi dia dengan makanan itu dia syukur, masya Allah, pada Allah SWT. Itu seolah-olah berada pada posisi yang sama. Kalau orang yang makan yang bersyukur dengan orang puasa yang bersabar. Wabima takoror, dan dengan apa yang sudah ditetapkan tadi, ittadoha, maka menjadi jelas makna farahi inda fitri, makna kegembiraan orang yang berpuasa itu ketika berbuka. Lima hari madalika, ya, ketika dia mengetahui dari bindalika, dari hal itu, anna fitrahu ala wajhi ladzi taqarrab fadlillah, bahwasanya berbukanya itu menurut cara yang sudah ditetapkan daripada karunia Allah dan rahmat Allah. Faqad amara Allah Ta'ala bil farah bidzalik, dan Allah telah memerintahkan dia untuk bergembira dengan itu. Faqal, maka Allah berfirman, qul bi fadlillah, katakanlah hanya dengan karunia Allah lah, wa bi rahmati, dengan rahmat dari Allah, fa bidzalika, dengan itulah, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Jadi hendaknya kalian bergembira dengan karunia dari Allah. Sedangkan orang berbuka dengan karunia dari Allah dan juga dengan perintah Allah, maka hendaknya dia bergembira dengan itu. Naam, innama yafuzu bidzalika man aftara al-halal. Ya, hanya saja yang yafuzu bidzalika, yang memperoleh hal itu adalah orang yang aftara, yang berbuka atas sesuatu yang halal. Wa ila lam yustajab lah, jika tidak maka tidak diistijabah bagi dia, jadi doanya. Kama nabbaha ala dzalika sallallahu, sebagaimana diperingatkan atas hal itu oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, fil ladzi yutilu safar, tentang orang yang melakukan perjalanan panjang, memanjangkan perjalanannya. Yang mutu yada ila sama, lalu dia mengulurkan tangannya ke langit. Yaqulu ya Rabb, ya Rabb, dia berkata ya Allah, ya Allah. Wa matamu haram, sedangkan makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana bisa diistijabah untuk hal itu, untuk yang seperti itu. Hadza ma yata'allaq bi faraid fitri, ini yang berkaitan dengan gembiranya
seseorang itu ketika berbuka puasa. Wa amma farahi dari qairabbi, adapun bergembiranya seorang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fabima yajidu min azmi fadli, itu dengan apa-apa yang dia dapati dari agungnya karunia keutamaan Allah wa thawabi dan pahala Allah. Ahwaju makana ilaihi muddakharan, ahwaja makana ilaihi, dalam kondisi yang dia paling butuh. Ahwaja makana ilaihi, yang mana dia paling perlu terhadap apa-apa yang daripada apa-apa yang kana ilaihi, yang dia berada kepadanya, kepada apa-apa itu tadi. Muddakharan lahu, yang mana pahala itu disimpan untuknya. Jadi dia bergembiranya dengan berjumpa dengan Allah, karena di situ dengan berjumpa dengan Allah dia mendapati pahalanya yang sangat besar. Pahala puasa itu di saat dimana dia memang sangat memerlukan pahala itu. La yatatarru ila intikosun, tidak masuk kepadanya, kepada azimi fadli, kepada karunia Allah, pahala tadi intikos atau kekurangan. Tidak masuk satu kekurangan pun, kama marwa an Ibnu Uyainah, sebagaimana telah lalu kita bahas panjang lebar bahwa puasa itu amalan yang tidak digerogoti oleh kisos atau kezaliman hamba. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Wa khabari Ahmad, dalam hadis riwayat Ahmad, laisa min amalin min amali yaumin, laisa min amali yaumin illa khutima alaih. Tidak ada daripada amal satu hari kecuali akan ditutup atasnya. Dengan Allah, kecuali ditutup atasnya, atas amalan itu tadi. Jadi disegel daripada amalan itu untuk disimpan oleh Allah Subhanahu. Jadi tidak ada satu amalan satu hari kecuali amalan itu khutimah alaih, ditutup atau disegel atasnya dan disimpan setiap hari itu, sehingga nanti dia akan mendapati itu. Tapi masa pokoknya bayan mana kauli, dan termasuk yang terdahulu juga adalah penjelasan tentang makna sabda Rasulullah SAW, wala khulufu fa bisoib atyabu inda Allah min musik, dan sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau musik. Wa fi bastun nadhkuruhuna, dan tentang masalah ini ada bastun, ada penjabaran yang kami sebut di sini. Wa khuluful fami, maka yang dimaksud khuluful fam itu adalah raihatun, adalah bau ma yataso'at minhu, bau dari apa-apa yang yataso'at minhu minal abkhirah, yang naik darinya, dari apa-apa tadi minal abkhirah, daripada berupa gas. Li khuluwil ma'idah bisyam, karena kosongnya perut itu dengan puasa. Wa tilka raiha, dan bau tersebut wa ini istakroha syamuha atau ustukriya syamuha, meskipun dianggap tidak enak syamuha, baunya, penciumannya, di dunia li ahliya, bagi orang ahli dunia atau bagi pemilik daripada bau itu. Lakinna thayyibatun inda Allah wa malaikat, akan tapi bau itu baik, bagus di sisi Allah dan malaikatnya. Ditawalludi an ta'ate, karena munculnya bau tadi dari ketaatan pada Allah, wa tibai mardhati, dan mengikuti ridhonya Allah. Kama anna nama syahid, sebagaimana darahnya orang syahid, yaji'u yaumil qiyamah, akan datang pada hari kiamat, al-launu launud dam, warnanya warna darah, warihul misik, sedangkan baunya bau misik. Sehingga di situ orang syahid itu tidak usah dimandikan, langsung dikubur begitu saja. Nanti akan dibangkitkan menurut rupanya itu tadi, dengan warna darah dan bau misik. Fabihadza istadalla, dengan inilah mengambil dalil, menjadikan dalil man kariha siwak, itu ulama yang memakruhkan siwak bagi orang yang berpuasa di shaim ba'da zawal, setelah duhur, la qablahu, bukan sebelum duhur. Lima marra fi haditsin, karena apa-apa yang sudah lewat daripada hadis, uktiyat ummati fi Ramadan khamsan, diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 perkara. Haitsu khassal khuluf bil masa, yang mana al-khuluf itu, bau mulut berpuasa itu dikhususkan dengan masa, dengan petang hari. Bahwa mabada zawal, masa ini yang bahasa adalah yang setelah zawal, setelah tergelincir matahari. Zakar dzalika Syafi'i, wasabu, itu disebutkan oleh Imam Syafi'i dan para ashab, murid-muridnya Imam Syafi'i, wasabaqahum
ila ba'di atau ibn Abi Rabah, dan telah mendahului mereka kepada sebagian masalah. Dalam masalah ini itu Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in sudah menyebut hal itu sebelum Imam Syafi'i menyebutnya. Tapi kemudian diperkuat oleh Imam Syafi'i dan itu diambil sebagai mazhab beliau, yaitu makruhnya orang bersiwak setelah zawal. Diambil dari kata-kata masa, itu petang hari. Ya. Jadi di mana petang hari itu ketika bau mulut mereka itu berubah, di situ kemudian Allah paling suka kepada ulul soy yang ada fil masa di petang hari. Sedangkan masa itu mulai dari zawal sampai nisful lail. Mulai dari zawal sampai pertengahan malam. Tapi di sini karena memang bau mulut itu hilang dengan berbuka dan sebagainya, maka dicukupkan sampai daripada buruk. Karena kaitannya ini kan dengan orang yang puasa. Sedangkan puasa berakhir pada terbenamnya matahari. Maka yang dimakruhkan cuma dari zuhur sampai maghrib. Tapi amalia baik kita tetap bersiwak sampai asar. Asar setelah itu tidak bersiwak sampai maghrib. Sampai maghrib. Sekarang. Ya itu, film masa itu kan petang hari, sore itu maknanya itu tadi. Juga dalilnya adalah karena kuatnya perintah siwak. Dan mereka adalah karena kuatnya perintah siwak, lebih kuat dari ini. Sekarang ini kan perintahnya Rasul tidak mengatakan jangan kamu bersiwak, tidak ada. Cuma ulama ini mengambil dari mafhum, dari konteks, bukan teks. Tidak ada teks yang memakruhkan itu. Iya, ikhtiarnya Imam Nawawi tidak makruh. Ikhtiar Nawawi la yukruh. Imam Nawawi berikhtiar itu tidak makruh. Iya, walaupun setelah zawal itu tidak makruh. Kenapa? Karena perintah siwak itu lebih kuat. Bahkan sampai Jibril, kata Rasulullah, la yazal Jibril bisiwak. Jadi saya senantiasa diwasiatkan Jibril dengan siwak kepada saya. Sering saya diwasiatkan oleh Jibril tentang siwak ini sampai saya menyangka bahwa siwak itu wajib. Jangan siwak perintahnya itu banyak sekali dan langsung perintahnya Rasulullah langsung memerintahkan untuk siwak. Ya, sholatun bisiwak, ya kan, itu lebih afdal atau min sab'ina sholat bi ghairi siwak. Lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. Jadi itu diperintah dari apa? Ada perintah langsung. Ada perintah langsung. Sedangkan ini cuma sekedar isyarat bahwa khulufu fa bisoim atyabu indallah. Bahwa bau mulut yang berpuasa di sisi Allah itu jauh lebih harum daripada misik. Berarti kan diambil dari pemahaman itu, ulama mengambil dari pemahaman itu bahwa tidak dianjurkan untuk menghilangkan bau yang berubah itu tadi. Jadi bukan perintah langsung, tapi dari kontekstual, pemahaman kontekstual. Sedangkan siwak itu perintahnya langsung tekstual. Jadi perintah lebih kuat. Sehingga daripada amalia kita itu tetap bersiwak. Ya, sampai sore itu kehati-hatian saja, karena sore itu ya memang lebih sudah lebih muncul daripada bau yang berubah itu tadi menjelang daripada buka puasa. Lebih bagus. Dan juga masak tadi tentang masalah petang hari, karena petang hari itu ya bisa diartikan ya petang hari setelah sore, setelah asar itu. Rumah atiyaba wa ruwiya Nabi Hurairah an ustadzalla bidzalika aidan. Dan diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Abu Hurairah juga mengambil dalil dengan itu, dengan hadis-hadis tadi. Rumah atiyabi aturihi khulufi. Kemudian kebagusan atau keharuman daripada bau daripada khulufi, perubahan daripada mulutnya. Indah Allah di sisi Allah Ta'ala imma likauni siyami sirron, bisa jadi karena keberadaan puasanya itu sir, rahasia antara dia dengan Allah, bainahu wa rabbih di dunia. Fa habba ayyudirahu dari asari, maka Allah itu suka untuk menampakkan puasa itu tadi dengan menampakkan asar bekas puasa tadi di akhirat nanti ala niatan secara terang-terangan untuk makhluk. Jadi nanti ada yang memaknai bahwa ini maksud lebih harum tadi itu nanti di akhirat itu akan menimbulkan bau mulut tadi itu menimbulkan keharuman yang sangat
sehingga menampakkan secara terang-terangan di akhirat. Yang mana di dunia amalia puasa itu adalah sir. Yastahira fadlu as-suwam, supaya masyhur keutamaan para orang yang berpuasa. Wa tamtazu maratibum, dan supaya teristimewakan maratibum, derajat mereka, jazaan li ikhwahim, sebagai balasan karena penyembunyian mereka, siyamahum, akan puasa mereka di dunia. Wabi hadithin, dan dalam satu hadis yang lain, bisanadin fi tuqfun, dengan sanad yang di situ ada kedhaifan, fi dhaif, yakhruju shaimun min kuburihim, akan keluar orang berpuasa dari kubur mereka, yu'rafuna birihi afwahim, mereka dikenali dengan bau mulut mereka, atyabu min rihil miski, yaitu lebih harum daripada bau misik. Qala Makul berkata, yurawah al-jannah bi raihah. Yurawah, diwangikan penghuni surga itu dengan satu wangian. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana ma wajadna rihan mundu dakhulal jannah atya bi nadari. Ya Tuhan kami tidak pernah mendapati rihan, satu bau semenjak kami masuk surga yang lebih harum daripada bau ini. Fa yaqulu hadhi rihu afwahi shaimin. Ini adalah bau mulut orang yang berpuasa. Fil hadis, dalam hadis dikatakan, ma asaru ahadun sariratan illa al-basawu ridaha alaniyah. Tidaklah seseorang itu asaro, menyembunyikan satu sariro, satu rahasia, ini amal baik atau apapun rahasia, illa al-basahu, ridaha, kecuali Allah akan pakaikan pada orang dari ridaha, pakaian dari amal yang tersembunyi tadi, alaniyatan, secara terang-terangan. Pokoknya tadhar tilka fil qabr, dan terkadang nampak bau mulut itu di kuburan. Kama waqa ali Abdullah bin Ghalib, sebagaimana terjadi bagi Abdullah bin Ghalib, ahadul ubad al-mujtahidin, salah satu ahli ibadah yang mujtahidin, yang bersungguh-sungguh dalam sholat dan puasa, fi sholat rasul. Fa inna faha min turabi qabri, sebab faha, semerbak dari turab, dari tanah kuburannya Abdullah bin Ghalib ini, raihatul miski, bau misik. Faru'iya fil manam, maka ditampakkan dalam mimpi oleh salah satu sholihin pada zaman itu. Su'ila anak, maka ditanya dia, si Abdullah bin Ghalib, dari tentang bau yang muncul itu. Faqala tilka raihatut tilawah wa dhama, itu bau Al-Qur'an, bau mulut yang membaca Al-Qur'an, dan dhama, dan mulut yang haus, itu puasa. Wa tadharu lil arwah fid dunya, dan terkadang muncul ya bagi arwah itu di dunia bau yang semerbak itu. Akhrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, dan juga yang selainnya meriwayatkan apa? Inna Zakaria, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Zakaria alaihissalam qala li nabi di Bani Israil. Zakaria alaihissalam pernah bersabda kepada Bani Israil, amurukum bisyam, saya perintahkan kalian untuk puasa, kata Zakaria alaihissalam. Fa inna mathala dzalika kama tali rajulin fi isabatin mausuratun, sebab sesungguhnya permisalan puasa itu seperti permisalan orang yang isobah, fi isobatin mausuratun, yang orang itu berada dalam satu kelompok, fi isobatin mausuratun, bersama dia ada satu kantong, fiha miskun, yang di dalam kantong itu ada misik. Fakulum yujibu rihu, semua orang yang ada dalam kelompok itu takjub kepada bau misik itu tadi. Wa inna riha shaim, dan sesungguhnya bau mulut dan berpuasa atiyab indallah min misik, lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Wa bima taqarrar, dari apa yang sudah ditetapkan di atas, sudah dijelaskan. Yu'lam, diketahui anna atiyabiyat tilka raiha, bahwasanya kebagusan ya, keharuman bau tersebut alal miski, melebihi atas misik, itu amrun hakikiyun, itu merupakan satu perkara yang hakiki, bukan suatu kiasan, tapi perkara yang hakiki. Ila innahu, tapi ada juga yang mengatakan innahu isyaratun, bahwasanya itu adalah isyarat ila anna man abadallah, bahwasanya siapa-siapa orang yang beribadah pada Allah wa ta'ala, dan taat pada Allah, wa talaba ridha, mencari ridhonya Allah di dunia bi amali, dengan satu amalan, yang sya'u min amali atharun makruhatun li nafsi di dunia, lalu muncul dari amalnya itu bekas-bekas yang tidak disukai ya, lin nafsi, bagi jiwa di dunia, wa ya mahbubatun indallah, mahbubatun lillah, padahal apa? Amal itu ya, padahal itu bekas-bekas itu disukai di sisi Allah. Wa thayyibatun indah, dan bagus di sisi Allah. Di anna sya'at an ta'a, sebab bekas-bekas yang bagus itu, bekas-bekas tadi yang menurut manusia itu jelek,
buruk, seperti bau mulut itu buruk, itu muncul dari ketaatan, maka di sisi Allah dinilai sebagai sesuatu yang jadi itu isyarat bahwa siapa yang menyembah kepada Allah lalu beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang karena ibadah itu muncul sesuatu yang tidak menyenangkan seperti karena puasa muncul, maka itu walaupun tidak disukai di sisi makhluk, tapi di sisi Allah itu sangat disukai karena dia muncul dari ketaatan, dia nasya'at an ta'ati, karena dia muncul dari ketaatan pada Allah. Fa ikhbaru bidzalika lil alamin fid dunya, maka pengkabaran Allah tentang hal itu bagi alamin, bagi seluruh alam di dunia, fi tatibun liqulubihim, itu terdapat di situ tatib untuk menyamankan hati mereka, li'ala yakraminhum, supaya mereka tidak membenci, supaya tidak la yukraminhum, tidak dibenci dari mereka, mawujida fi dunya, apa yang didapati dari sesuatu yang bekas-bekas yang tidak disukai. Jadi Allah kabarkan bahwa itu lebih harum di sisi Allah supaya menjadi hiburan bagi manusia di dunia, supaya dia tidak merasa minder atau terganggu dengan bau-bau itu tadi. Wa ayyidul awal al-asah, maka mufassir qauli ta'ala, dan yang menguatkan yang pertama, tadi bahwasanya bau mulut itu adalah amrun hakiki, yang perkara itu adalah firman Allah, apa yang diriwayatkan oleh para ahli tafsir dalam firman Allah, bahwa ada Musa 30 lailatan wa atmamna bi asyrin, dan kami perjanjikan pada Musa 30 malam, lalu kami sempurnakan dengan 10 malam lagi, itu 40 malam. Sababu ziyadatil asyr, sabab pertambahan daripada yang 10 itu, anallahu wa'adahu, bahwasanya Allah menjanjikan Musa ayyukallimahu li tamami 30, akan berbicara kepada Musa ketika sempurna 30 hari, 30 yauman berpuasa. Wa ya syahrul dzulqa'dah, itu pada bulan Dzulqa'dah 30 hari. Fasoma, maka puasa pun Musa pun mempuasai bulan Dzulqa'dah itu satu bulan 30 hari. Semua wajah Nabi khalufan, kemudian setelah 30 hari Nabi Musa mendapati dalam mulutnya itu bau yang tidak sedap. Fa angkara ayyunaji rabbamahu, maka Nabi Musa mengingkari untuk bermunajat kepada Allah dengan keadaan bau mulut yang seperti itu. Fastaka, maka Nabi Musa bersiwak. Falamma atali wa'dillah, maka ketika datang kepada perjanjiannya, kepada janji Allah tadi untuk bermukalamah, bermunajat dengan Allah secara langsung, qala lahu, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, ama alimta, tidakkah kau tahu, anna khulufa fami shaim, bahwasanya bau mulut orang berpuasa itu atyabu indallah min misik, lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Wabi azarin, jadi kenapa kau hilangkan dengan siwak itu? Wabi azarin, dan juga dalam asar disebutkan anak malaikat qalat ba'da tasawwur, malaikat itu berkata setelah Musa bersiwak atau setelah dia bersiwak, ya Rabbi kunna nashumu min ra'ihatal misik, wahai Tuhanku, kami tadi sebelum ini mencium dari Musa itu bau misik. Fa amara bi ziyadati asyratin, maka Musa diperintahkan oleh Allah untuk menambah puasa lagi 10 hari sehingga sempurna genap perjanjiannya 40 hari. Wa qala lahu ma dzukir, maka Allah mengatakan apa yang tersebut tadi, itu bau mulut itu lebih harum. Wa ulima, maka diketahui anna ma yunsabu ilaihi ta'ala, bahwasanya yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala yakunu ala ghayatin minal kamal, adalah berada pada puncak dari kesempurnaan. Wa ini taqarrubun nas, meskipun dianggap remeh, dianggap rendah oleh manusia. Jadi apa yang disandarkan kepada Allah itu pasti menunjukkan kesempurnaan itu. Seperti bau mulut itu disandarkan kepada Allah, itu menunjukkan kesempurnaan, walaupun manusia menganggap remeh. Ala taro anna dama syahid, tidakkah kau melihat bahwasanya darahnya orang syahid, rihuhu yaumul qiyamah, baunya hari kiamat itu rihul misik, bau mulut seperti bau misik. Wa mubarrul mujahidin, dan debu yang menempel pada tubuhnya orang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah, itu zariratu ahli jannah, itu adalah wewangiannya ahli surga. Ibarat debu yang wangi, zariro itu wewangian yang berbentuk apa, yang ditumbuk yang berbentuk tampuran, itu zariro. Seperti yang dipakai juga dalam mayat itu salah satunya sebagai wewangian, itu zariro. Jadi debunya orang mujahidin fisabilillah itu dianggap sebagai zariratu ahli jannah, sebagai wewangian yang ditebarkan untuk ahli surga. Kama jaa fi hadits dzalika fi hadits mursal, sebagaimana itu datang dalam hadits yang mursal. Wa wallahu a'lam. Wa alam anna shaimin ala qismain. Wa alam bisawab. Bismillah.
يا ربنا اعترفنا بأننا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا أننا أشركنا فاتب علينا توبة صرفنا حوبا وصلنا الأوراد من الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أيضا أمين ربي أسمع فضلا وجودا مجانا باكتساب بالمصطفى الرسول نهوى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت الحق آله وصحبه إذا تخصص والحمد لله بالفتح وقالنا بمن هديت وعاملنا بمن أغيت طلنا بمن توليت بلنا بما طيب وقنا شر ما قضيت ونعم تقضي ولا يعز من أستغفرك ونتوب إليك وصلى الله عليه وسلم